Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun pelajaran 2025. Perkenalkan, nama saya Rumsana, mahasiswa PPG PAI BEK 3 tahun 2025, LPTK UIN Sultan Maulan Hasanuddin Banten, dengan NIM 250611475. Pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 3 Ciberem kelas 4 dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita diberi umur yang panjang. Hari ini kita dapat bertemu kembali, yaitu dengan pelajaran pendidikan agama. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu supaya pelajaran hari ini diberi kemudahan dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Kepada Alia silakan pimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Sebelum pelajaran dimulai, adakah hari ini yang tidak sekolah? Hadir semua? Hadir. Baik, absen dulu. Ada Lia? Ada. Alfian? Ada. Aufa Ramadhani? Ada. Intan? Lela? Ada. Peggy? Ada. Alhamdulillah semuanya pada hadir. Kita lanjutkan, kita speaking dulu ya, supaya pelajaran kita semangat, ceria, dan kita juga bahagia. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Kita tepuk semangat sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kita semua. Semangatnya ragu-ragu ya. Seperti biasa, sebelum dilanjutkan pelajarannya kita membaca surat-surat pendek. Kalau kemarin kita membaca surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Sekarang kita membaca surat Tabat sama Ida ya. Sekarang bismillah sama-sama.
tentunya bagi umat muslimin. Untuk selanjutnya masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ciri-ciri balik. Ciri-ciri balik itu kalau menurut ilmu biologi, menurut ilmu biologi, ada yang menurut ilmu fikih. Kalau ilmu fikih, menurut ilmu fikih ciri-ciri balik itu apa? Basah bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, terus apa lagi? 15 tahun. Jadi menurut ilmu fikih, ciri-ciri balik itu ada di tiga. Yang pertama, mimpi basah. Itu khusus anak laki-laki, anak perempuan mah tidak pernah, jarang mimpi basah. Yang kedua yaitu head. Itu. Nah, kalau pertemuan yang lalu kita belajar tentang balik, sekarang kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar apa itu hijrah? Apa hijrah? Memutuskan atau meninggalkan. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti kelas 4 ini udah pintar. Padahal kisah hijrah Nabi Muhammad itu baru mau dipelajari kita, tapi udah tahu apa itu hijrah. Jadi hijrah itu tadi apa? Memutuskan atau meninggalkan. Menurut bahasa, hijrah itu memutuskan atau meninggalkan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu perpindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Contoh lagi, kalau contohnya di teman kita nih, teman kita ada yang pindah dari SD 3 Ciberem pindah ke sekolah lain mengikuti orang tua, itu juga bisa disebut hijrah karena perpindahan. Paham? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW ke hijrah ke Madinah. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi tujuan pembelajaran kita itu untuk hari ini ada dua. Yang pertama tadi peserta didik mampu menjelaskan, anak-anak harus mampu menjelaskan sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang kedua mampu menceritakan. Jadi bisa menceritakan kembali kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita nonton video dulu. Silakan perhatikan. Pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka selalu mengalami penindasan dari suku Quraisy. Puncak dari penindasan itu adalah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Suku Quraisy itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW sudah keluar rumah. Namun dengan izin Allah. Pengertian hijrah tadi udah dijelaskan bahwa hijrah itu menurut
Bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan pengertian hijrah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perpindahan Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy, karena pada saat itu keadaan kota Mekah itu sudah sangat mencemaskan. Jadi banyak penindasan kepada umat Islam, malah mereka juga berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Yang selanjutnya sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah itu karena ada sebabnya. Yang pertama, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Jadi dakwah Rasulullah di Mekah itu kurang berkembang. Rasulullah berdakwah di Mekah itu kalau tidak salah selama 13 tahun, tapi pengikutnya cuma sedikit. Malah di sana banyak penyiksaan, apalagi setelah wafatnya istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Jadi penyiksaan itu semakin menjadi. Malahan tadi udah dijelaskan bahwa mereka juga berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Terus yang kedua, sebab hijrah Nabi Muhammad itu yaitu dengan adanya bait Aqobah. Bait Aqobah itu perjanjian antara penduduk Madinah dengan Nabi Muhammad. Perjanjian bait Aqobah ini ada dua. Jadi perjanjian bait Aqobah pertama dan kedua. Bait Aqobah ini permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Terus yang ketiga, perintah Allah untuk berhijrah itu sudah turun. Jadi wahyu Allah itu sudah turun, petunjuk jalan. Sebelum kita lanjutkan, supaya kita semangat, ulang ngantuk, kita tepuk semangat lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih. Kumaha? Udah nggak ngantuk sekarang kan? Udah. Sekarang kita lanjut. Di dalam buah hiro atau buah sur. Nah sekarang tugas kalian, ini kan duduknya udah berkelompok. Jadi tugas kalian setelah melihat video, setelah mendengarkan cerita ibu tadi, mungkin ada di benak kalian apa itu hijrah dan cerita-ceritanya. Nah sekarang tugasnya setiap kelompok itu membuat 5 pertanyaan. Setiap kelompok membuat 5 pertanyaan. Nanti itu ditukar antara kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Nanti perwakilan dari kelompok ada yang mempresentasikan ke depan. Silakan membuat 5 pertanyaan. Ini belum. Apa yang menjadi latar belakang?
Maka Nabi Muhammad dan umat muslim selalu mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, di manakah Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat pertama? Jawabannya ada di kota Kuba. Yang ketiga, mengapa kota Yatsrib yang menjadi tujuan hijrah Nabi? Karena kota Madinah, karena kota Yatsrib memiliki beberapa keutamaan, misalnya memiliki yang lama dan berpengalaman dalam perang. Serta lokasinya yang strategis untuk menjaga dakwah Islam. Yang keempat, apa yang menjadi dasar perhitungan kalender Islam? Perhitungan kalender Hijriah berdasarkan sekitaran bulan Rabiul Awal. Yang kelima, tahun berapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Tahun 622 Hijriah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan dari kelompok. Ini udah ditukar belum sama kelompok 1? Udah belum? Udah ya. Ini hasil dari jawaban dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Jawabannya, hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah perjalanan beliau dan para sahabat dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum Quraisy dan menegakkan umat Islam tegak dari awal. Dua, kapan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah terjadi? Peristiwa hijrah terjadi pada tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah dalam penggelaran Islam. Apa arti hijrah? Meninggalkan atau melepaskan. Siapakah yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah? Abu Bakar. Siapa yang menggantikan Nabi Muhammad SAW hidup pada saat beliau berangkat hijrah? Ali bin Abi Thalib. Udah, terima kasih. Jadi dari semua kelompok udah tampil. Jadi ini udah pinter-pinter ya. Jadi udah paham karena udah paham, udah pinter-pinter. Sekarang kita lanjutkan untuk menceritakan. Kalau tadi tugas kelompok, sekarang tugas mandiri. Tugasnya ini ceritakan kembali tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Minimal tugasnya 10 baris ya, 10 baris minimal. Jadi dari awal Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, silakan ceritakan kembali. Minimal 10 baris. Maksimalnya sebanyak-banyaknya. Silakan ceritakan kembali kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Per orang 1. Kemudian, ayo silakan kerjakan. Kalau udah, yang udah kumpulkan. Sudah bawa ke depan. Bagaimana anak-anak sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan ke depan. Setelah itu periksa, ini alhamdulillah banyak yang udah bisa, udah paham ya cara menjelaskan
cara menceritakan kembali tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Kan Ibu sudah memberikan lagu ya. Kita sekarang menyanyikan lagu yang tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tahukah kamu tentang bulan Muharram, kisah tentang Nabi yang mulia, ada perintah dari Allah Ta'ala, berhijrah dari Mekah ke Madinah, ditemani oleh sahabat utama yaitu Abu Bakar yang setia, sehinggalah di dalam gua dilindungi merpati dan laba-laba, membuat sarang tutupi pintu gua. Akhirnya Allah selamatkan mereka. Tiba di Kuba membangun masjid lama, Muhajirin dan saudara-saudara Ansor itu penduduk asli Madinah, Muhajirin pengikut Nabi hijrah. Hijrah Nabi tercatat dalam sejarah menjadi tanda awal tahun Hijriah. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Tahukah kamu tentang bulan Muharram, kisah tentang Nabi yang mulia, atas perintah dari Allah Ta'ala, berhijrah dari Mekah ke Madinah, ditemani oleh sahabat utama yaitu Abu Bakar yang setia, sehinggalah di dalam gua dilindungi merpati dan laba-laba, membuat sarang tutupi pintu gua. Akhirnya Allah selamatkan mereka. Tiba di Kuba membangun masjid lama, Muhajirin dan Ansor jadi saudara. Ansor itu penduduk asli Madinah, Muhajirin pengikut Nabi hijrah. Hijrah Nabi tercatat dalam sejarah menjadi tanda awal tahun Hijriah. Tepuk tangan. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Dari pelajaran kita hari ini, Ibu sebelum pelajaran kita ditutup, Ibu mau bertanya dulu. Apa itu hijrah? Memutuskan atau meninggalkan. Siapa yang menemani Nabi Muhammad hijrah? Asyid. Siapa yang menggantikan? Ali bin Abi Thalib. Di mana Nabi Muhammad membangun masjid pertama? Di Kuba. Penduduk asli kota Madinah siapa? Kalau pengikut hijrah Nabi Muhammad yang menemani Nabi Muhammad ke Madinah siapa? Muhajirin. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita cukup sampai di sini saja. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Selain itu, dari kisah hijrah Nabi Muhammad itu berarti Allah itu, kita itu harus sabar, harus pulang
paling membutuhkan kekuatan fisik, Nabi Muhammad dan para sahabat itu juga harus bersabar dengan perjalanan yang sangat jauh, yang sangat susah. Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Kita sekarang tinggal enaknya, tapi Nabi Muhammad memperjuangkan Islam itu dulu sangat susah, nyari ledek, nyari hina, nyari caci, disiksa itu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan berdoa untuk pulang. Kalau tadi Alia yang memimpin, sekarang Mauludin yang memimpin doa untuk pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.